Perkenalkan, nama saya Lutfi Rahmawati dengan NPM 24110710004 dari jurusan Teknik Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Di sini saya akan membuat video terkait rangkaian listrik mata kuliah Listrik dan Elektronika dengan dosen pengampu Dr. Marargi Telambaunua, STP MSc. Selamat menyaksikan. Baik, yang pertama yaitu kapasitor sebagai penyimpan muatan listrik. Di sini ada skematiknya, yaitu ada trafo yang berguna untuk menurunkan tegangan dari listrik PNL sebesar 220 volt menjadi sekitar 5-8 volt. Kemudian ada dioda. Dioda ini berfungsi untuk merubah arus AC atau bolak-balik menjadi arus DC atau arus arah. Kemudian ada kapasitor, kemudian ada resistor, dan ada LED. Kapasitor di sini berfungsi untuk menyimpan energi yang tersedia, kemudian resistor ini berguna untuk supaya LED ini tidak meledak ketika arus ini mengalir. Langsung saja kita ke rangkaian. Yang pertama ini ada trafo. Ini ada kabel jumper dari trafo. Kita gunakan kapasitor yang 3300 mikrofarad. Kita letakkan di sini. Untuk yang kaki lebih panjang ini untuk yang positif, dan kaki yang pendek ini untuk yang negatif. Kemudian kita gunakan dioda. Jadi dioda ini yang ada pita, seperti pita ini warna silver, ini untuk yang negatif atau groundnya. Kita hubungkan di sini. Kemudian kita ada resistor. Kita gunakan yang 1000 ohm saja, kilo ohm. Kita langsung ke sini. Supaya tidak menggunakan jumper. Kemudian kita beri LED. Kita gunakan LED warna merah seperti kapasitor. Kaki yang lebih panjang ini merupakan yang positif. Setelah itu kita hubungkan menggunakan jumper. Ini kita taruh di sini aja. Untuk yang positif dari trafo ini kita hubungkan ke dioda. Ingat ya, untuk breadboard ini bagian yang tengah ini arusnya mengalir seperti ini, kemudian yang samping ini mengalirnya dari sini ke sini atau dari sini ke sini. Kita hubungkan kapasitor dengan ground dari trafo. Kemudian kita sambungkan ground kapasitor dengan LED. Ini menyala dikarenakan kapasitor masih menyimpan muatan listrik. Lalu kita sambungkan ke stop kontak. Di sini menyala.
Jadi ketika lampu ini, rangkaian ini kita lepas dari stop kontak, dia akan mati secara perlahan karena masih ada energi listrik yang terdapat di kapasitor. Dia akan redup, semakin redup, dan mati ketika energi di kapasitor ini sudah hilang atau habis. Lalu kita ukur, kita sambungkan ke stop kontak lagi. Kita ukur untuk tegangan AC setelah trafo ini. Jadi kita gunakan multimeter untuk arus, untuk tegangan yang AC kita arahkan sebelah sini. Kita menggunakan yang 200 karena sudah diturunkan dari 220 volt menjadi sekitar 5-8 volt. Kita lepas saja biar mudah untuk menghitungnya, mengukurnya. Didapat sekitar 5,5 volt. Kemudian kita pasang lagi. Selanjutnya kita ukur untuk tegangan DC di titik kapasitor ini. Kita rubah terlebih dahulu dari yang tadi hanya AC, kita rubah ke arus DC atau searah. Kita gunakan yang 20 saja karena tegangan yang dihasilkan tadi dari awal kita hubungkan kaki kapasitor dengan dioda. Kita peroleh sekitar 6,9. Mengapa lebih tinggi dari yang arus dari trafo? Karena di sini kapasitor sebagai penaik tegangan juga. Jadi itu untuk kapasitor sebagai penyimpan muatan listrik. Terima kasih. Yang kedua yaitu potensiometer atau variabel resistor sebagai pengubah intensitas cahaya pada LED. Ini adalah skematik dari potensio sebagai pengubah intensitas cahaya pada LED. Yaitu ada trafo, dioda, kemudian ke kapasitor, potensiometer, resistor, dan LED. Ini masih sama seperti yang tadi, rangkaian tadi, yaitu trafo, kemudian ada dioda dan kapasitor. Lalu kita tambahkan untuk potensiometer. Jadi potensiometer ini ada knob sebagai tuas untuk mengatur tegangan yang akan dihasilkan. Kemudian ini ada sebelah kanan untuk positif, ini negatif atau ground, dan ini untuk yang tengah untuk outputnya. Kita pasang di sebelah sini. Lalu kita tambahkan resistor 220 ohm atau 1000 ohm. Kita menggunakan yang 1000. Kemudian LED yang kanan itu, yang positif itu yang panjang. Lalu kita sambungkan menggunakan kabel jumper. Untuk LED-nya kita sambungkan ke ground. Kemudian
Untuk outputnya susah, bagian tengahnya bagian output dari potensiometer kita sambungkan ke resistor. Untuk yang negatif kita sambungkan ke kapasitor. Dan untuk yang positif kita sambungkan ke dioda ini. Sesudah itu kita sambungkan ke PLN. Lalu kita coba putar. Semakin ke kanan, cahaya yang dihasilkan akan semakin terang. Semakin ke kiri, cahaya yang dihasilkan semakin redup. Lalu kita hitung untuk tegangan outputnya. Kita gunakan yang DC. Kita cabut terlebih dahulu. Didapat sekitar 0,15. Kemudian kita putar untuk setengah. Kita dapat sekitar 0,90. Lalu kita putar untuk fullnya. Kita dapatkan sebesar 7,43. Terima kasih. Jadi yang ketiga itu ada transistor sebagai saklar otomatis. Di sini skematiknya terdapat trafo, kemudian ada dioda, kemudian kapasitor. Kita beri resistor 220 ohm, kemudian LED dan ada transistor. Jadi ini rangkaiannya masih sama untuk yang awal, yaitu dari trafo ke dioda dan kapasitor. Lalu kita beri dengan transistor. Di sini ada kodenya. Kodenya yaitu di depannya itu ada huruf T. Kita letakkan di sini. Ini untuk yang tengah itu basis, sebelah kiri itu emitter, dan yang sebelah kanan itu kebalik. Untuk yang sebelah kiri itu emitter dan yang sebelah kanan itu kolektor. Kemudian kita gunakan resistor 220. Lalu LED. Ingat yang kaki panjang itu positif. Kemudian kita ada resistor lagi yang 1 kilo. Kita taruh sini saja. Kemudian kita hubungkan menggunakan kabel jumper. Untuk yang paling kanan kita hubungkan dengan resistor sebelah sini. Lalu yang bagian tengah kita susah.
hubungkan dengan LED. Kemudian untuk yang resistor di sini kita hubungkan ke positif dari dioda dan kapasitor. Kemudian untuk yang paling kiri kita hubungkan dengan ground. Lalu kita hubungkan resistor dengan resistor. Lalu kita sambungkan ke PLN. Jadi nyala. Jadi untuk yang menjadi saklarnya yaitu dari yang kabel jumper berwarna hijau ini, ketika kita cabut akan mati, dan ketika kita sambungkan akan hidup. Jadi itu adalah transistor sebagai saklar otomatis. Terima kasih. Yang keempat yaitu perakitan power supply atau charger menggunakan regulator 7805. Di sini ada skematiknya yaitu trafo, dioda, kapasitor, regulator 7805 dan juga soket USB. Di sini trafo, dioda dan kapasitor itu masih sama seperti rangkaian yang sebelumnya. Trafo di sini berfungsi untuk menurunkan tegangan dari PLN 220 volt menjadi sekitar 5-8 volt. Kemudian diberi dioda untuk merubah arus bolak-balik dari trafo menjadi arus searah. Kemudian diberi kapasitor untuk menyimpan muatan energi listrik. Langsung saja ke rangkaian, ini masih sama yaitu trafo, kemudian dioda dan kapasitor. Lalu kita beri untuk regulator. Di sini ada regulator dengan kode L7805CV, di mana 78 ini menunjukkan bahwa tipenya itu positif dan 05 ini merupakan output atau keluaran yang dihasilkan sebesar 5 voltase. Di sini ada 3 kaki. Untuk yang kaki sebelah kanan ini adalah untuk inputnya, yang tengah untuk ground, dan yang ketiga untuk yang sebelah paling kiri ini adalah outputnya. Lalu kita pasang di sini. Kemudian untuk soket USB-nya kita letakkan di sini. Setelah itu kita hubungkan menggunakan kabel jumper. Untuk inputnya yang sebelah kanan kita hubungkan dengan positif dari kapasitor dan dioda. Setelah itu untuk groundnya yang bagian tengah kita hubungkan ke ground dari kapasitor. Setelah itu kita hubungkan output ke soket USB. Output dari regulator kita hubungkan ke soket USB. Untuk soket USB satunya kita hubungkan dengan ground dari regulator. Bagian tengah kita hubungkan ke kaki soket USB. Setelah itu kita sambungkan ke stop kontak. Setelah jadi, kita ukur output dari regulator dan juga dari kapasitor. Kita ubah dulu untuk ke arus DC ke 20. Kita ukur untuk di soket USB-nya.
diperoleh sekitar 5,8. Lalu kita cek ulang di kabel jumpernya. Kita peroleh sekitar 5,7. Setelah itu kita ukur untuk output dari kapasitor. Kita peroleh sekitar 6,9. Jadi regulator ini berfungsi untuk menurunkan tegangan dari kapasitor sehingga yang dikeluarkan hanya sekitar 5 voltase saja. Terima kasih. Baik, untuk yang kelima yaitu penggunaan IC 555 untuk membuat lampu flip-flop. Di sini ada dua skema, yaitu tanpa regulator 7805 dan juga yang menggunakan regulator 7805. Di sini kita menggunakan LED berwarna merah dan biru, kemudian menggunakan ukuran resistor 220 ohm dan juga 1000 ohm. Langsung saja ke skema yang pertama yang tanpa menggunakan regulator 7805, yaitu ada trafo, kemudian masuk ke dioda, kemudian ada kapasitor, resistor, dan LED. Nanti kita akan ukur arus yang didapat pada resistor dan kapasitor ini. Ini ada trafo, kemudian ada dioda yang disambungkan ke kapasitor. Lanjut kita beri resistor 1000, kemudian LED merah, kaki yang panjang untuk yang positif, lalu kita beri hubungkan dengan jumper. Untuk resistornya kita hubungkan pada arus positif dari dioda dan kapasitor. Kemudian untuk LED-nya kita hubungkan ke ground dari kapasitor. Ini menyala karena di kapasitor masih terdapat muatan energi. Lalu kita hubungkan ke PLN. Dihasilkan menyala, lalu kita ukur untuk LED merah, ukuran resistor 1 kilo ohm. Kita ke ukuran arus, kita gunakan yang 20. Kita cabut sebelah sini, lalu kita hubungkan. Kabel prop ini juga sebagai penghubungnya. Didapat sekitar 4,6. Kemudian kita ganti untuk yang 220 ohm. Diperoleh sekitar 16,8.
Lalu kita ganti untuk LED berwarna biru. Ini tidak sampai. Kita pindah jumpernya. Kita ukur untuk yang resistornya 220 ohm. Kita peroleh sebesar 12,913 ampere. Kemudian kita ganti untuk yang resistor 1000. Untuk yang 1000 ohm kita peroleh sebesar 3,9 ampere. Selanjutnya untuk yang menggunakan regulator 7805, di sini masih sama seperti tadi, tapi kita tambahkan dengan regulator. Di sini ada kode yaitu huruf L 7815CV. Ini kita lepas terlebih dahulu. Kita rangkai dari awal. Kita letakkan di sini. Kemudian sebelah kanannya, yaitu sebelah sini, kita hubungkan dengan positif dari kapasitor. Kemudian untuk yang bagian tengahnya kita hubungkan ke ground dari kapasitor. Kemudian kita pasang, kita gunakan yang 1000. Kita menggunakan LED warna merah. Kita hubungkan menggunakan jumper untuk yang sebelah kiri. Itu ke resistornya. Kemudian untuk LED-nya kita sambungkan ke ground. Lalu kita nyambungkan ke PLN. Menyala. Untuk warna merah dan resistor 1000 ohm kita ukur untuk arusnya. Masih sama yang seperti tadi. Kita cabut terlebih dahulu. Kita hubungkan. Didapat sekitar 3,4
Kemudian kita ganti untuk yang 220 ohm. Ini kita ukur kembali, diperoleh sekitar 12,6. Kemudian kita ganti menggunakan LED berwarna biru. Ingat, yang kakinya lebih panjang itu yang positif. Ini karena LED-nya kurang panjang, kita pindah dulu jumpernya sesuai jalurnya. Lalu kita ukur kembali. Untuk LED biru dengan resistor 220 ohm yaitu sebesar 10,2. Kemudian kita ganti dengan resistor yang 1000. Kita ukur kembali. Kita peroleh lebih 18 ribuan ampere. Jadi untuk LED ini mempengaruhi arus yang keluar juga, dan juga resistor yang digunakan itu mempengaruhi nyala lampunya lebih terang dan arusnya juga lebih besar. Sekian dari saya, terima kasih.